Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kembali lagi bersama saya Isakan dalam program Newsroom terkini spesial Idul Adha. Sudah 2 tahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19, banyak sekali regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Termasuk saat ini yang sedang dijalankan yaitu penerapan PPKM, banyak sekali dampak yang diterima oleh masyarakat. Salah satunya, khususnya umat muslim itu tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang sudah dilakukan dari sejak tahun lalu. Dan tahun ini kembali sholat Idul Adha tidak dilakukan demi menjaga agar kondisi COVID-19 tidak kembali bertambah. Untuk berbicara mengenai hal tersebut, kita akan berbincang. Sudah hadir bersama saya malam ini ada Kiai Masduki Baitlawi selaku juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Kemudian juga ada Kiai Anwar Abbas, Ketua Umum MUI. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya mau ke Kiai Masduki Baitlawi dulu. Ini Kiai, ini kan kita sudah 2 tahun begitu ya, kurang lebih dilanda pandemi COVID-19. Banyak sekali aturan dari pemerintah sampai dengan saat ini yang tadinya ada pengetatan adanya COVID-19 sampai saat ini juga masih dilakukan metode PPKM untuk memberikan keamanan kepada warga ataupun masyarakat Indonesia. Kemudian saya ingin bertanya bagaimana himbauan pemerintah untuk pelaksanaan sholat Idul Adha besok, Kiai? Ya, jadi pemerintah saya kira sudah secara intensif ya memberikan arahan ya bagaimana agar Idul Adha itu tidak menjadi klaster baru untuk COVID ya, karena ini variannya ada varian baru yang sangat ganas gitu ya. Bahkan Wakil Presiden itu sudah berkoordinasi dengan tepatnya Buya Anwar Abbas ya di Majelis Ulama Indonesia beberapa hari waktu yang lalu, itu sampai ke tingkat cabang-cabang MUI di berbagai daerah, ulama-ulama di berbagai daerah, bahkan dengan Forkopimda, polisian semuanya untuk bagaimana agar mendahulukan yang wajib dan mengemudiankan yang sunnah. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu adalah hifdzun nafas. Jadi menjaga jiwa agar tidak cilaka, tidak meninggal, tidak wafat karena pandemi itu adalah ajaran agama yang wajib harus dilakukan. Sementara kalau kita sholat jamaah di masjid itu sunnah. Memang bagus kalau tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan darurat. Kalau keadaan normal itu wajib disunahkan. Kita berdoa di masjid, meramaikan masjid dan seterusnya itu memang disunahkan. Tapi ke dalam keadaan darurat, maka itu yang didahulukan itu adalah yang wajib apa? Yaitu menjaga jiwa kita masing-masing. Dan itulah yang secara keagamaan menjadi sangat penting dipahami oleh masyarakat. Nah, tetapi mungkin nanti Buya Anwar bisa menjelaskan lebih jauh rinciannya bahwa masjid juga tidak harus tutup karena ada fungsi masjid yang lain, yaitu fungsi syiar ya, fungsi syiar masjid tetap, fungsi sosial saya kira tetap, tapi tidak ada kerumunan. Jamaah mungkin untuk untuk masjid misalnya takmir dan segala macam bisa dilakukan bangsa 5-6 orang, tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, saya kira tetap akan dijalankan. Tetapi tidak ada kerumunan yang ramai, apalagi di hari raya Idul Adha. Semalam juga Wakil Presiden juga mengundang secara khusus pimpinan-pimpinan ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, MUI, seluruh ormas diundang untuk kepentingan ini juga. Bahkan ada semacam deklarasi bersama untuk bagaimana menyatakan dan komitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah. Ya, bersama-sama dengan pemerintah, bersama masyarakat semuanya, bagaimana kita bisa melaksanakan Idul Adha di satu sisi secara substansi ibadahnya kena kita peroleh, tetapi sekaligus juga kita menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru di dalam ibadah karena tidak ada perkumpulan. Itu yang Bahkan hari ini sekarang saya lagi terpisah dari Wapres dengan Pak Jokowi sedang melakukan rapat koordinasi dengan gubernur dan bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk kepentingan hal yang sama. Baik, kira-kira itu. Ya baik, saya ke Kiai Anwar Abbas dulu dari MUI begitu. Ini kan dari tadi versinya pemerintah begitu ya, untuk bisa menekan
agar COVID ini tidak begitu lebih tinggi gitu kasusnya, dilakukan pemberlakuan ataupun PPKM seperti ini. Kemudian kita lagi melihat dari sisi dari MUI itu bagaimana, Kiai? Silakan. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Mas Duki Badawi tadi sudah benar ya, bahwa tujuan diturunkannya agama Islam itu ada 5 minimal ya. Tapi yang sangat relevan sekali untuk kita bicarakan dalam kesempatan adalah ada 2, yaitu lihimayatid din wa lihimayatin nafsi ya. Artinya kita diminta untuk bisa menjaga dan melihara agama, ajaran agama kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Nah, dan tadi Pak Mas Duki sudah menyatakan bahwa ya kalau ada benturan antara yang wajib dengan yang sunat, maka yang didahulukan adalah yang wajib ya. Artinya lihimayatin nafsi. Ya, sementara apa namanya yang sunat, sholat berjamaah itu kan sunat ya. Dan itu pun juga bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga ya dan anak-anak kita. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai ya dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Ada sebuah kaidah yang mungkin barangkali yang sangat penting saya sampaikan di sini, yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan rakyat itu harus diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Timbul pertanyaan sekarang ini COVID-19 ini penularannya sangat cepat ya. Kira-kira apa yang lebih maslahat untuk dilakukan? Ya menjauhkan rakyat, menjauhkan umat ya dari terkena penularan COVID-19 ini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya kita akan perhatikan temuan-temuan dan faedah-faedah ilmiah ya, di samping faedah-faedah yang bersifat imaniah ya. Yang penting protokol kesehatan. Orang Islam itu diperintah oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Lalu kalau misalnya tiba-tiba pemerintah menutup masjid, ya berarti kan pertentangan dengan perintah Allah. Dan syukur alhamdulillah ya pemerintah mendengar kritik yang disampaikan oleh umat ya, dan kelola kebijakan yang menurut saya ya sangat bagus. Tadi Pak Mas Duki sudah jelaskan ya. Dan Pak Mas Duki itu akan bisa lebih bicara panjang lebar tentang hal itu. Terima kasih. Baik, yang penting protokol kesehatan, kemudian kapasitasnya juga dijaga agar tidak terjadi kerumunan begitu padat di tempat ibadah, begitu bisa dibilang begitu, Kiai Anwar ya? Iya. Tapi kalau sejauh ini, apa nih yang sudah dilakukan oleh MUI, himbauannya terhadap masyarakat Indonesia? Karena kita juga selain mendengarkan pemerintah, kita juga mendengarkan himbauan dari MUI. Sejauh ini bagaimana sosialisasinya? MUI sejak tahun 2020, sejak bulan Maret sudah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan tuntunan-tuntunan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat tarawih ya, dan tentang masalah korban. Itu sudah mengeluarkan, tinggal disosialisasikan ya. Dan saya rasa ya Majelis Ulama Indonesia juga sudah berdiskusi secara intensif dengan Wakil Presiden ya. Sehingga seperti dikatakan oleh Pak Mas Duki Badawi tadi ya, Wakil Presiden sudah bertemu berkali-kali ya dengan Majelis Ulama Indonesia dan juga dengan ormas-ormas Islam ya, sehingga sudah ada kesepakatan ya bahwa dalam Idul Adha yang akan datang ini ya kita betul-betul mengharapkan supaya kita bisa membendung dan menghalang ya supaya jangan terjadi penularan, karena apa namanya akhir-akhir ini kita lihat tingkat daripada orang yang terkena COVID-19 ini sangat tinggi sekali ya, dan ini sangat mencemaskan ya dan menakutkan menurut saya. Baik, Kiai Mas Duki, saya ke Kiai Mas Duki terlebih dahulu. Ini kan kondisi masyarakat Indonesia ataupun wilayah geografis Indonesia ini kan sudah kita tahu begitu ya, merupakan muslim terbesar di dunia begitu ya, otomatis memang tempat peribadatan untuk di Indonesia sendiri ini banyak begitu, bahkan setiap gang, setiap jalan itu pasti ada masjid begitu ya. Ya, baik. Oke. Kemudian ini saya mau tanyakan adalah bagaimana kemudian dengan adanya zona-zona, baik zona merah, zona orange, kemudian ada zona hijau begitu ya. Ini apakah memang semuanya tidak diperbolehkan ataupun dibatasi, atau ada kriteria-kriteria tertentu yang masjid mana nih yang boleh menyelenggarakan sholat Idul Adha ataupun tidak, begitu? Oke.
Iya, jadi tentu saja ketentuan PPKM itu lebih berkait dengan zona-zona yang memang sudah menjadi target dari pemerintah ya, terutama di zona merah yang tidak boleh dan di zona orange. Gitu. Zona hijau saya kira tidak berlaku sebagaimana yang tadi dikemukakan, tetapi tentu saja kalau masalah protokol kesehatan tetap harus dijaga, dilaksanakan dengan baik. Distancing itu misalnya tracing itu juga harus tetap dilakukan, walaupun itu di zona hijau, karena zona hijau itu bukan bukan permanen, dia sebagai zona hijau. Zona hijau itu juga bisa menjadi zona kuning dan bisa menjadi zona oranye, bahkan menjadi zona merah. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Artinya bahwa yang zona hijau tetap menjadi zona hijau, oleh karena itu tetap protokol kesehatan harus dijaga dengan baik. Kita berharap pada saat Idul Adha besok gitu ya, karena biasanya kan sudah terbukti dalam 2 tahun terakhir, setiap kali terjadi perkumpulan besar, ada liburan dan seterusnya, itu selalu setelah itu akan terjadi akumulasi kasus positif yang luar biasa. Makanya belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, maka kita harus melaksanakan dengan ketat. Ini adalah perintah agama. Nah, kalau itu masih tidak kita lakukan, berarti kan kita mengabaikan perintah agama. Itu apa? Belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, baik. Jadi kita tidak, kata Al-Quran itu tidak wal tanzur nafsun maka sama beliau. Jadi dari yang lalu itu kita belajar seperti apa supaya ke depan lebih bagus. Nah, umat Islam saya kira diajari itu. Oleh ayat ini diajari untuk belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Saya kira seperti itu. Baik, kalau untuk sholat spesial untuk Idul Adha ataupun Idul Fitri ini kan umat muslim biasanya lebih memilih untuk sholat di lapangan begitu dibandingkan untuk di masjid begitu ya. Apakah untuk kriteria sholat di lapangan ini untuk besok masih tetap tidak boleh dilaksanakan atau memang boleh meskipun sudah protokol sudah dilaksanakan, kemudian juga jarak-jarak juga sudah dilakukan, itu bagaimana Kiai Mas Luki? Saya tidak dengar barusan itu karena ada link yang agak tidak jelas tadi. Oke, baik, saya ulang ya. Umat muslim ini kan biasanya kalau untuk sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha biasanya lebih banyak memilih untuk melakukan sholatnya di lapangan. Kemudian bagaimana apabila mereka melakukan sholat ini di lapangan meskipun di zona merah atau zona orange, tapi kan kondisi lapangan ini sebenarnya besar dan protokol kesehatan mungkin sudah akan diberlakukan ataupun jarak dan sebagainya. Apakah memang diperbolehkan atau tetap tidak boleh juga? Sebenarnya kan memang yang susah itu mengontrolnya ya. Mengontrol terhadap kerumunan itu sesuatu yang tidak gampang. Kondisi di lapangan itu tidak seideal sebagaimana yang Anda kemukakan tadi. Oleh karena itu kita lebih baik berhati-hati ya, dan lebih bagus kalau kita kemudian sholat Idul Adha di rumah saja. Sembari kita belajar lah, yang tidak pernah menjadi imam Idul Adha, Bapak sebagai kepala rumah tangga kita belajar jadi imam. Tidak pernah menjadi khotib, kita menjadi khotib. Sekaligus juga mendidik saudara-saudara dan anak-anak kita di lingkungan yang lebih kecil gitu kan. Dan itu tidak mengurangi afdhaliyah, keutamaan, nilai-nilai keutamaan. Kenapa? Karena memang ini seperti yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa kita itu ini takdimul wajib gitu ya. Jadi apa yang Anda kemukakan tadi, walaupun sudah protokol kesehatan, gimana kalau sudah ini semuanya penjarangan di lapangan sudah jumlah itu semuanya kan sunnah, itu kan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu memang ya bagus dilakukan, tapi itu di masa normal. Tapi risiko sekarang ketika masa pandemi itu diajarkan untuk kita menghindar. Jadi ini ajaran agama kita gitu kan. Hifdzun nafas itu atau menjaga jiwa itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab negara, tanggung jawab rakyat semuanya. Jadi semuanya kita harus menghormati jiwa-jiwa kita gitu kan. Bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ada. Atau jangan kemudian kita hanya semata kita takut pada Allah, karena takut pada Allah maka kita harus tetap sholat di masjid. Seperti itu namanya cara beragama, tapi seakan-akan benar, tapi sebenarnya tidak benar. Karena apa? Karena ada larangan dari agama itu sendiri yang lebih penting untuk kita taati. Saya mau ke Anwar, ada tanggapan terkait ini, Kiai?
Eh, ya saya rasa kalau di daerah zona merah ya, atau dalam istilah fatwa MUI di daerah yang penularan virus tidak terkendali, ya, maka umat Islam disarankan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha ya. Baik, Kiai, ini kan otomatis lebih berdominan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah, begitu ya? Ataukah ada anjuran-anjuran dari MUI sendiri terkait dengan sholat Idul Adha di rumah? Ataukah memang harus ada persyaratan minimal berapa makmum atau sebagainya? Ataukah untuk hanya keluarga kecil juga boleh? Ya, itu memang ada ikhtilaf dari para ulama ya. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 20, ada yang cukup 5 ya. Ya terserah kita milih yang mana begitu. Oleh karena itu kalau semangatnya menurut saya ya tidak apa-apa kita memilih yang jumlah sedikit ya. Kalau ada 5 orang, 6 orang ya kita sudah bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha di rumah. Dan itu ada hikmahnya juga seperti disampaikan oleh Pak Mas Duki Pridawi tadi kan. Orang yang tidak pernah selama ini jadi imam ya jadi imam, orang selama ini tidak pernah jadi khotib jadi khotib gitu kan. Itu kan menjadi pengalaman sesuatu yang menarik juga dan itu sangat besar artinya bagi kepentingan penegakan ajaran Islam nanti ke depan di masa yang akan datang. Baik, saya ke Kiai Mas Duki lagi ini. Ini kalau dalam pelaksanaannya di lapangan besok, apakah memang ada pengawasan yang ketat juga dari aparat? Dan kemudian apakah ada penyekatan-penyekatan? Dan apakah ada sanksi ketika nanti di wilayah zona merah mungkin tetap melaksanakan sholat Idul Adha? Iya, jadi begini, pemerintah itu dalam rapat-rapat yang terakhir ya, bahkan sampai hari ini tadi saya kemukakan bahwa ada rapat bersama bupati, bersama wali kota, presiden dan wakil presiden tadi, ya, gubernur itu memang harus melakukan pendekatan khusus kepada local champion. Local champion itu para tokoh masyarakat, termasuk ulama, ya. Dan termasuk misalnya ketua RT, termasuk juga RW, nah termasuk seluruh komponen-komponen stakeholder masyarakat itu diajak berembuk, dilakukan pendekatan bersama-sama. Dan kalau itu bisa dilakukan, pendekatan seperti itu, insya Allah itu rakyat bisa sadar dan bisa bersama-sama melaksanakan ibadah dengan cara aman, gitu kan. Nah selama ini yang terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama-sama biasanya diawali oleh kondisi yang miskomunikasi, gitu ya. Pendekatan yang tidak tepat yang dilakukan oleh misalnya oleh pemerintah setempat atau apapun, gitu. Oleh karena itu presiden dan wakil presiden menekankan lakukanlah pendekatan-pendekatan yang baik, yang humanis, gitu kan. Sehingga dengan demikian maka kalau itu dilakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, insya Allah masyarakat juga terima dan paham. Karena apa? Karena seperti yang sudah kita sebutkan tadi, melaksanakan ibadah di rumah itu juga tidak kalah besarnya pahalanya dibanding kita harus melaksanakan ibadah di masjid, tapi tingkat bahayanya lebih tinggi, itu dilarang oleh agama. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi, beragama itu dengan ilmu. Basis ilmu dalam konteks virus itu, sains itu adalah bukan ustadz, bukan seperti kita-kita, tapi ada orang ahlinya. Kita tanya pada ahlinya, dan ahlinya menjawabnya seperti itu. Ini bahaya, katanya seperti itu. Dan itulah cara kita beragama seperti itu. Kita memperhatikan ilmu-ilmu yang memang ada. Iya, yang kita harapkan adalah kita sama masyarakat menjaga gitu ya untuk kondisi pandemi ini, untuk tidak menjaga agar tidak kondisinya semakin parah lagi. Sebelum saya akhiri, saya mau ke Kiai Anwar terlebih dahulu terakhir. Kiai Anwar, ini kan ada setelah salat Idul Adha ada pembagian dan pemotongan hewan kurban begitu ya. Kemarin MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini maksimal boleh dilakukan 4 hari. Kemudian mekanismenya seperti apa? Silahkan, Kiai. Ya kalau Mas Ulama ini sih menyarankan ya, ya karena kita harus menghindari bencana dan malapetaka ya, kalau bisa pemotong hewannya dilakukan di rumah pemotong hewan ya. Tapi kalau seandainya misalkan akan tetap diselenggarakan ya, maka selenggarakanlah dengan sebaik-baiknya ya, dengan mentinggi protokol medis yang ada. Dan kalau seandainya misalkan ada beberapa ekor sapi akan dipotong ya,
saya mengharapkan betul ya supaya jangan seluruh yang berkorban langsung datang pada waktu yang sama ya. Dibuat dan diatur ya. Jam 9 siapa, jam 10 siapa, jam 11 siapa ya, sehingga tidak akan terjadi penumpukan orang. Dan nanti kalau seandainya dagingnya sudah diolah ya dibagi ya, maka sebaiknya pengurus panitia yang mengantarkan ke rumah masing-masing ya, ke rumah daripada orang yang akan dikasih daging tersebut. Sehingga dengan demikian ya penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan korban ya, akan bisa menjaga kesehatan dan jiwa daripada umat ya. Baik. Sehingga dengan demikian ya Idul Adha ini tidak akan menjadi sebuah klaster baru ya dalam penyebaran virus corona COVID-19 ini. Baik, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami malam ini. Kita memang berharap semoga untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha besok tidak memunculkan klaster baru, dan kemudian yang zona merah, zona orange maupun zona hijau ini tetap bisa bersinergi untuk saling sama-sama menjaga begitu ya. Terima kasih untuk Kiai Mas Duki Badlawi, juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Terima kasih, selamat malam. Kemudian juga ada Kiai Anwar Abbas dari Ketua Umum MUI. Selamat malam, terima kasih. Newsroom JEK TV hadir untuk Anda. Kami bergerak cepat memberikan informasi yang berkualitas, tepat, dan terpercaya. Konflik sosial, politik, dan ekonomi yang akan kita bahas secara mendalam. Serta kami akan terus mengupdate informasi terkini yang sedang terjadi. Kami ada setiap hari di Newsroom JEK TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom terkini. Kami akan mengantar Anda untuk bergabung menyaksikan takbir akbar Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Pesan-pesan mulia, pesan pengorbanan dan kemanusiaan, pesan universal yang tetap aktual dan patut menjadi pegangan di saat bangsa dan negara kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewariskan keteladanan, mengingatkan betapa pentingnya keimanan dan ketakwaan, keikhlasan berkorban tanpa keraguan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi saat ini, kita perlu kesediaan lebih banyak berkorban lagi, mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat serta sesama. Inilah momentum untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah, yang akan mampu melipat gandakan energi kita untuk menghimpun kekuatan, optimis untuk bangkit bersama. Kita optimalkan ikhtiar lahiriah dan juga ikhtiar batiniah. Kita berikhtiar bersama dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengisolasi diri bagi yang bergejala, dan memberikan bantuan untuk sesama. Kita petik hikmah
pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita berdoa dan bertakbir dari rumah masing-masing. Bersama-sama terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan semua upaya dan langkah-langkah kita sampai kita mencapai kemenangan melawan pandemi COVID-19 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salatu wassalam. Bagi Republik Indonesia, pimpinan lembaga negara, dan lembaga pemerintah dan kementerian, sama air. Dan tahmid. Kita bersyukur bertemu dengan hari raya kembali, karena hari raya ini banyak mengandung pelajaran-pelajaran yang berharga. Pada hari raya ini ada pelajaran ujian dan cobaan. Karena memang hari raya Idul Adha identik dengan ujian dan cobaan seperti yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada hari raya tanggal 10 Dzulhijjah itulah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Dan pada hari raya Idul Adha inilah Nabi Ismail juga diminta untuk bersedia untuk dijadikan korban
Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayahku, silahkan kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Insyaallah saya akan bersabar menerimanya. Satu sikap yang luar biasa, kepasrahannya di dalam menerima, kesabarannya dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ini adalah merupakan ujian dan cobaan, maka tatkala mereka sudah berserah diri, maka Allah pun menyatakan, "Inna hadza lawal bala'ul mubin." Ini adalah hanyalah cobaan yang nyata. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dunia ini memang tempat cobaan. Darul ibtila wa darul imtihan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kalian akan kami uji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, pangan buah-buahan, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Hari-hari ini kita pun juga sebagai bangsa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan COVID-19. Tetapi ujian ini bukan hanya dialami oleh kita sendiri sebagai bangsa, tapi juga oleh bangsa-bangsa di dunia. Ujian dan cobaan COVID ini memang merupakan sesuatu yang luar biasa, suatu cobaan yang mengglobal, ibtida'ul 'am yang menimpa seluruh bangsa di dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersabar menerimanya. Bersabar adalah merupakan suatu kewajiban. Bersabar menerima qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kewajiban. Sabar itu adalah indah. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini ucapan yang dikatakan oleh Nabi Allah Ya'qub ketika menerima musibah. Sabar adalah indah. Tetapi sabar tidak berarti kita diam. Tidak berarti kita pasif. Sabar dalam arti yang sesungguhnya adalah kita juga harus berjuang. Kita tidak boleh berdiam diri, apalagi kalau kita sampai mengorbankan diri kita menjadi korban COVID-19. Allah melarang kita, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kerusakan dengan tanganmu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga diri daripada penularan COVID merupakan suatu kewajiban. Hifdzun nafas atau menjaga diri merupakan suatu kewajiban karena dia adalah merupakan salah satu daripada maqasidus syariah, tujuan syariah.
dan menjaga diri dan berobat daripada penyakit juga merupakan suatu kewajiban. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, al-ilaj bid-dawa wal-ihtiraz 'anil waba wajib. Menjaga diri, berobat dan menjaga diri dari COVID, daripada wabah adalah merupakan suatu kewajiban. Itulah sebabnya maka pemerintah menerapkan aturan, menerapkan PPKM, menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita daripada penularan COVID ini. Oleh karena itu pula, para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam dalam pertemuannya tadi malam juga menyepakati untuk melarang umat Islam melakukan salat Idul Fitri di masjid secara berjamaah ataupun di luar, karena apa? Untuk menjaga yaitu jiwa kita, untuk menjaga yaitu hifdzul nafas dan juga al-ihtiraz 'anil wabah. Oleh karena itu, marilah selain kita sabar menerima musibah ini, kita juga menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lain yang juga penting adalah semangat berkorban dan berbagi. Karena Idul Adha adalah identik dengan semangat berkorban dan semangat berbagi. Karena pada hari ini kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menyembelih korban yang dagingnya dibagikan kepada fuqara, pada masakin, pada mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya perintah ini adalah merupakan simbol pada kita untuk supaya kita berbagi dengan orang lain. Tidak hanya diumpahkan dengan bentuk menyembelih sapi atau kambing, tetapi dengan apa saja yang kita mampu untuk bisa memberikan suatu kepada sesama. Apalagi pada saat COVID-19 seperti ini, di mana banyak orang yang memerlukan, berbagi dengan mereka merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan kita tidak perlu merasa malu kalau kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kecil saja. Hadiah itu tergantung si pemberinya. Al-hadiyah ala qadri muhdiha. Kalau dia mampu memberikan banyak, besar, maka dia harus memberikannya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kalau dia hanya, maka dia harus memberikannya, kata Nabi, walau bisyikti samratin. Oleh karena itu, marilah momentum Idul Adha ini kita jadikan untuk membagi, berbagi, dan kita merupakan langkah solidaritas untuk bisa hidup bersama, saling tolong-menolong, saling memberi di dalam suasana yang saling membutuhkan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dan juga memberikan inayahnya, pertolongannya, supaya COVID-19 segera berlalu, khususnya dari bumi Indonesia dan dari seluruh buminya Allah di dunia ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
untuk mengagungkan asma Allah di hari raya Idul Adha Perhatikan itu. 1442 Hijriah. Mari kita ikuti bersama takbir yang akan dipandu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al Munawar MA. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله
أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha 1442 Hijriah, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Profesor Dr. Haji Dadang Kahmad MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Karim, pada malam hari ini kami berkumpul bersama untuk bertakbir, mengagungkan asmamu, memuji kebesaranmu, dan bersyukur atas segala kurniamu dan limpahan rahmatmu. Kami juga mengadukan keprihatinan kami dan kesedihan kami, karena kami sudah lebih dari setahun dilanda pandemi, sehingga besok kami tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Adha sebagaimana mestinya. Ya Allah, terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kaum muslim muslimat yang hidup maupun yang wafat. Ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu, dan kami memohon hanya kepadamu. Kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Kami bertawakal kepadamu, wahai zat hidup yang tidak pernah mati. Lindungilah kami dari wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Dan jagalah kami dari bahaya yang ditimbulkannya. Dan selamatkanlah kami dari segala dampak dan akibat keganasannya. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami hanya berlindung kepadamu ya Allah, zat pemilik kemuliaan dan kekuasaan. Ya Allah, negeri kami Indonesia, sebagian besar penduduknya beragama Islam yang selalu mengagungkan asmamu, menjaga agamamu. Jangan timpakan kepada kami ujian dan siksaan dari akibat kesalahan dan keserakahan kami. Ampunilah kami ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka yang membahayakan kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Berilah penduduknya kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, agar kami dapat melanjutkan pembangunan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, ikhtiar lahiriah kami sudah maksimal, baik tenaga, harta, maupun pemikiran, sesuai dengan kemampuan kami. Para pemimpin negara kami sudah dan sedang dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi penyebaran dan keganasan wabah ini. Sekarang kami sangat berharap hanya kepadamu ya Allah, untuk menolong kami, menghilangkan wabah yang mengancam keselamatan kami. Hanya kepadamu lah kami berharap ya Allah. Hanya Engkau lah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami. Hanya Engkau lah yang berkuasa atas diri kami dan atas seluruh makhlukmu di muka bumi. Jika Engkau berkehendak, maka pastilah sesuatu itu terjadi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, kobarkanlah semangat pada seluruh elemen bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Ya pemirsa, demikian takbir akbar Idul Adha 1442 Hijriah langsung bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom terkini spesial Idul Adha 1442 Hijriah. Saya akan pamit, sampai jumpa.